Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kewajiban pemerintah daerah. Materi ini kemarin sudah saya share di Google Classroom ya. Pada semester kali ini selain kalian akan mempelajari akuntansi kewajiban, kalian juga akan mempelajari akuntansi ekuitas dana, kemudian nanti akuntansi koreksi kesalahan, dan yang paling akhir adalah aplikasi keuangan pemerintah desa atau Siskeudes. Untuk Siskeudes nanti bisa kita pikirkan lebih lanjut karena sebetulnya kalau Siskeudes itu membutuhkan praktik lebih lanjut sama seperti komputer akuntansi Mayop. Untuk materinya itu hampir sama yang ada di modul urut-urutannya. Sehingga pada kesempatan ini saya harap kalian sudah tidak lagi berbicara tentang bendara penerimaan, bendara pengeluaran, dan istilah-istilah yang ada di akuntansi pemerintah daerah. Oke, saya mulai akuntansi kewajiban. Kewajiban di sini kalau kalian baca sendiri itu artinya adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kalian akan lebih familiar ketika mendeskripsikan atau mengartikan kewajiban itu sebagai hutang. Jadi timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Artinya hutang itu kejadian masa lalu atau kejadian sebelumnya yang nantinya atau yang harus diselesaikan dengan mengeluarkan sumber daya ekonomi atau mengeluarkan uang kalau kita bicaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban. Kapan munculnya kewajiban ya? Yang pertama adalah penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Bisa dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Dalam hal ini, pinjaman yang berasal dari masyarakat, misal pemerintah membutuhkan sokongan dana. Nah, sokongan dana itu bisa berupa sumber-sumber ekonomi atau pembiayaan sukarela dari masyarakat ataupun tidak sukarela. Nah, yang tidak sukarela itu bisa dicatat sebagai kewajiban. Atau berasal dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu berarti bank, kemudian bisa koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Atau BPR juga bisa. Kemudian pemerintahan lain artinya pemerintah daerah lain yang memberikan bantuan pembiayaan, atau bantuan pinjaman. Dalam hal ini karena bantuannya berupa pinjaman, pemerintah daerah itu dianggap atau dicatat sebagai kewajiban. Atau pembiayaan yang sumbernya berasal dari lembaga internasional. Sumbernya itu berarti dari instansi atau lembaga-lembaga internasional atau di luar Indonesia kalau kita berbicara tentang pemerintahan daerah. Kemudian munculnya kewajiban yang kedua adalah adanya perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Dalam hal ini yang kita maksud dengan pemerintah adalah secara instansi ya, atau SKPD atau PPKD. Jadi ada ikatan dengan pegawai. Contohnya kewajiban tunjangan yang diberikan untuk pegawai, kemudian kompensasi atau ganti rugi atau alokasi ataupun realokasi pendapatan ke entitas lainnya atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Maksud dari perikatan dengan pegawai ini artinya pemerintah secara global atau pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan satu tunjangan kepada karyawannya atau stafnya, kompensasi ganti rugi atau realokasi kepada entitas lain. Di sini ada kewajiban dengan pemberi jasa lain, artinya memberikan pemberi jasa kepada pemerintah daerah yang berupa atau yang bersumber dari pegawai yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, munculnya kewajiban juga disebabkan adanya pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga. Kalau ini dari pihak ketiga nanti kita akan berbicara tentang hutang kepada pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Pengadaan barang dan jasa ini dimaksudkan adalah pembelian barang ataupun pemanfaatan jasa yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dari pihak ketiga, namun sistem pembayarannya adalah tempo gitu ya, atau belum dibayar pada akhir pemerintah, maka harus dicatat sebagai kewajiban.
Kemudian kapan kewajiban itu diakui? Kewajiban pemerintah diakui jika 1. Besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai ekonomi. Kemudian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Oke. Besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini. Artinya, utang yang pemerintah atau kewajiban yang di pemerintah akui itu nantinya akan dapat menyelesaikan kewajiban atau dapat diselesaikan kewajiban itu sesuai dengan jatuh temponya. Kalau di sini kita berbicara tentang kemampuan utang pemerintah. Apabila pemerintah berhutang kemudian tidak memperhitungkan penyelesaiannya nantinya, maka tidak bisa diakui sebagai kewajiban. Kalau kalian sudah sebelumnya mengenal tentang akuntansi keuangan, ini akan nyambung dengan yang namanya likuiditas atau kemampuan suatu penghutang dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Kemudian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat diukur dengan andal ini maknanya sangat banyak sekali, artinya tidak serta-merta semua pengeluaran atau pembiayaan yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah diakui sebagai kewajiban. Misal, pemerintah daerah memiliki suatu staf, kemudian staf tersebut berhutang atau meminjam kepada pihak ketiga. Maka tidak serta-merta kewajiban dari individu tadi, stafnya, diakui sebagai kewajiban pemerintah. Kita harus lihat dulu apakah kewajiban tersebut berkaitan dengan anggaran atau APBD yang ada di pemerintah daerah, terkait dengan kegiatan pemerintah daerah. Kemudian apakah sudah sesuai dengan SOP atau prosedur. Kalau kemarin kita kelas 11 sudah mempelajari tentang bendara penerimaan, bendara pengeluaran, kemudian ada SPJ, kemudian ada SPP, dan lain sebagainya, maka di dalam kewajiban ini harus diukur betul. Ya, kalau itu semua sudah, maka dapat diakui sebagai kewajiban pemerintah. Kemudian adalah kewajiban diakui juga pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban itu timbul. Kewajiban timbul dapat berasal dari 1. Transaksi pertukaran, adanya pertukaran. Ya, ketika pertukaran antar kedua belah pihak, misal pemerintah daerah dengan pihak ketiga, ada pertukaran. Ketika berhutang ada jasanya, ketika berhutang ada barang yang diambil, atau transaksi tanpa pertukaran, non-exchange transaction, di mana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi. Artinya pada saat melaksanakan kesepakatan, biasanya kalau kewajiban itu atau berhutang itu pasti ada kesepakatannya. Nah, pada saat kesepakatan itu timbul, harusnya ada pertukaran, tetapi sampai akhir periode, pertukaran itu belum diselesaikan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan sebagai kewajiban. Kemudian kewajiban diakui sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government related event, atau kejadian yang diakui pemerintah. Jadi tidak hanya berkaitan tetapi juga diakui pemerintah. Kejadian yang berkaitan artinya berkaitan dengan tadi. Kalau kita merunut urut-urutannya, yang berkaitan artinya dengan kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah itu semuanya ada yang namanya APBD atau ada anggarannya kalau kita runut. Mulai dari APBD kemudian sampai kegiatan itu sendiri itu saling berkaitan, ada ujung dan ada akhirnya. Kemudian kejadian yang diakui pemerintah, artinya kewajiban itu diakui apabila memang pemerintah merasa atau menerima manfaat dari hutang tersebut atau kewajiban tersebut. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan, apabila suatu staf di dalam pemerintahan berhutang atau mengambil manfaat dari suatu kewajiban tetapi ternyata tidak ada hubungannya dengan pemerintah, maka pemerintah berhak untuk tidak mengakui kewajiban tersebut. Pada saat terjadinya kesepakatan kewajiban tersebut tidak diakui, maka tidak dapat dikatakan sebagai kewajiban.
Oke, kemudian bagaimana pengukuran kewajiban tersebut? Kewajiban diukur atau dicatat sebesar nilai nominal atau nilai yang diterima secara total. Semisal kita berhutang kepada pihak ketiga tentang pinjam uang, misal pinjam uang 10 juta. Kemudian di dalam prosesnya ketika memberikan uang 10 juta tersebut ada uang transportnya. Maka kewajiban tersebut bisa ditambahkan dengan nilai transportnya atau sesuai nilai nominal yang dikeluarkan atau yang diterima. Kemudian pengukuran yang selanjutnya adalah kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kenapa demikian? Karena pemerintah daerah kita menggunakan mata uang rupiah di dalam Indonesia. Maka semua mata uang asing harus kita rupiahkan dulu baru kita bisa ukur. Tidak dalam satuan mata uang asing atau dolar ataupun rupiah dan lain sebagainya. Kemudian ketika menjabarkan mata uang asing itu harus menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca atau dengan sesuai kurs yang ada di bank sentral. Kalau bank sentral itu kita berarti Bank Indonesia sesuai dengan aturannya kursnya berapa. Kemudian nilai nominal atas kewajiban itu mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Oke, perhatikan lagi, kewajiban tadi di atas kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Maka nilai nominal, nah di bawahnya itu ada penjelasannya, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Oke, hal ini bisa kita klarifikasi ya. Berarti pada saat kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, artinya nominal itu yang tertera di dalam surat kesepakatan. Saya revisi lagi berarti ya. Oke. Apabila ada pembiayaan lebih pada saat terjadinya hutang, maka itu bisa dilepaskan menjadi sebagai beban administrasi. Saya revisi. Ada hutang, ada beban administrasi. Saya ulangi lagi, pengukuran itu yang pertama, pengukuran kewajiban yang pertama harus dicatat sebagai sebesar nilai nominal. Kemudian harus dijabarkan atau dinyatakan dalam mata uang rupiah apabila memang berhutang dengan instansi luar negeri atau pihak luar negeri ya, maka menggunakan mata uang asing maka harus diubah dulu ke mata uang rupiah. Kemudian pada saat mengubah dari mata uang asing kepada mata uang rupiah harus menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada tanggal saat terjadinya transaksi hutang tersebut harus lihat kurs pada saat itu sesuai yang ada pada aturan bank sentral atau Bank Indonesia yang ditetapkan Bank Indonesia. Nah, kemudian nilai nominal itu sendiri mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Oke, setelah tadi pengertian kewajiban itu sendiri, kemudian kapan munculnya? Munculnya ada 3, penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman, bisa dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kemudian adanya perikatan dengan pegawai, artinya pemerintah bertanggung jawab dengan pegawai-pegawainya atau staf-stafnya. Salah satu contohnya ada tunjangan, ada kompensasi, ya atau pemberi jasa. Maka itu bisa dikatakan atau munculnya kewajiban karena adanya keterikatan dengan pegawai. Istilahnya adalah kewajiban itu dengan orangnya sendiri kalau kita memahami seperti itu. Atau munculnya kewajiban juga bisa disebabkan karena pengadaan barang dan jasa. Yang sering muncul adalah pengadaan barang dan jasa dan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman atau pada saat kita meminjam atau pada saat kita membeli suatu barang dan jasa. Maka biasanya pemerintah daerah ada beberapa opsi, opsinya bisa tunai ataupun hutang. Nah, hutang ini yang kita maksudkan sebagai kewajiban pemerintah. Selanjutnya adalah klasifikasi kewajiban atau hutang. Dalam
akuntansi kewajiban pemerintah daerah, kita mengenal kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Oke, kewajiban yang jangka pendek itu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau 1 tahun. Ya, jangkanya pendek. Jadi kewajiban yang diharapkan dibayar dalam satu waktu 12 bulan atau 1 tahun itu istilahnya temponya, jangka waktunya. Misal pemerintah membeli barang dan jasa, ternyata belinya Januari, kemudian harus dilunasi Juni, itu masih dalam 1 tahun, maka itu bisa diklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek. Nah, di sini contohnya adalah hutang kepada pihak ketiga. Hutang kepada pihak ketiga tadi contohnya bisa karena pembelian barang dan jasa, kemudian atau pinjaman-pinjaman. Kemudian ada hutang bunga. Hutang bunga apabila tadi kita meminjam dengan lembaga keuangan atau lembaga internasional pasti ada bunganya. Nah, itu kita anggap sebagai hutang bunga. Kemudian ada lagi hutang perhitungan pihak ketiga. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada bagian lancar hutang jangka panjang. Nah, kenapa di sini kalimatnya bagian lancar hutang jangka panjang masuknya ke dalam kewajiban jangka pendek? Biasanya di dalam pemerintahan daerah itu kita mengenal tadi bagian lancar hutang jangka panjang. Semisal demikian, pemerintah berhutang sebesar 50 juta. Kemudian di dalam 50 juta tersebut, di dalam kesepakatannya dengan pihak ketiga, itu disyaratkan 10 jutanya harus diselesaikan pada saat tahun pertama. Nah, maka 10 juta pada tahun pertama tersebut itu kita anggap sebagai bagian lancar hutang jangka panjang. Maka bagian 10 juta dari 50 juta tersebut, maka itu kita masukkan ke dalam klasifikasinya adalah kewajiban jangka pendek. Kemudian ada hutang transfer. Hutang transfer artinya apabila biasa pemerintah daerah itu menerima anggaran-anggaran dari pemerintah pusat ataupun provinsi melalui transfer. Biasanya pemerintah pusat atau pemerintah provinsi itu tidak selalu, tetapi ada kesalahan transfer, maka pemerintah daerah itu wajib untuk mengembalikan. Nah, itu bisa diklasifikasikan sebagai hutang transfer. Kemudian ada hutang surat perbendaharaan negara atau SPN. Hutang surat perbendaharaan negara ini adalah bentuknya adalah surat berharga atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perbendaharaan negara. Kemudian hutang jangka pendek lainnya seperti hutang biaya ataupun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini sama seperti istilah-istilah yang sudah kalian pelajari di akuntansi manual ya, atau akuntansi keuangan pada umumnya. Pendapatan yang kita terima di awal tetapi kita belum melaksanakan tanggungannya atau kewajibannya, maka kita anggap sebagai hutang jangka pendek. Oke, yang pertama saya akan jelaskan tentang hutang kepada pihak ketiga, atau kita biasa sebut ini sama seperti utang-utang pada akuntansi komersil ya, akuntansi umum atau akuntansi yang kalian sudah pelajari. Nama akunnya adalah account payable atau hutang biasa. Hutang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang maupun jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar, maka dianggap sebagai hutang. Ini sama konsepnya seperti hutang dagang ya atau hutang jasa, sama seperti itu. Diakui pada saat pembelian barang, misal FOB destination point atau FOB shipping point. Artinya FOB ini freight on board ya, atau kewajiban atau pembayaran beban pengiriman ya. Kalau kalian menanya FOB itu beban pengiriman. Destination point artinya
barang ketika sudah sampai di tempatnya maka baru diakui sebagai utang. Nah, atau FOB shipping point pada saat akan dikirim di si penjual ya ataupun produsennya itu sudah langsung diakui sebagai kewajiban. Kemudian pengakuan yang selanjutnya pada saat pembelian jasa, yaitu pada saat jasa atau bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Ini utang jasa ya, sama seperti utang jasa persis. Artinya kita sudah memberikan pemerintah sudah memanfaatkan jasa ya, pemerintah sudah memanfaatkan jasa tetapi semua pembayarannya belum terselesaikan, maka kita anggap sebagai utang pihak ketiga. Kemudian kewajiban pada pihak ketiga diakui juga apabila pada saat kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan. Semisal saat sebagian atau seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan tetapi belum dibayar. Contohnya maksudnya di sini adalah pada saat membangun atau kontrak pembangunan fasilitas infrastruktur ya atau peralatan, pengadaan peralatan, ketika pihak ketiga baik itu CV ataupun perusahaan BUMN yang besar ketika membuat kesepakatan dengan pemerintah ternyata sudah menyelesaikan bangunannya misal. Pada saat bangunannya sudah selesai, itu sistemnya adalah berhutang. Tetapi pemerintah belum menyelesaikannya. Nah, itu maka perlu diakui sebagai kewajiban. Pada saat pemerintah belum bayar, maka diakui sebagai kewajiban. Kemudian bagaimana pengukurannya utang kepada pihak ketiga? Utang kepada pihak ketiga ini dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atau kewajiban pemerintah terhadap barang atau jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Jadi dasarnya adalah adanya kesepakatan atau perjanjian, tidak boleh mengada-ngada. Kewajiban itu harus ada karena kita berbicara tentang pemerintahan daerah, segala sesuatunya itu ada yang namanya administrasinya. Sehingga tidak boleh kita serta-merta mengakui suatu utang yang tidak ada kesepakatannya, yang tidak jelas kesepakatannya. Karena itu akan menjadi sebuah temuan. Nah, ini adalah contoh jurnal atau pencatatannya. Nah, di sini ada contohnya adalah pembelian peralatan, ya, pembelian peralatan. Yang kita peroleh adalah beban persediaan, ya, karena kita menghitung yang namanya akumulasi depresiasi. Kemudian peralatan itu sendiri, honorarium tenaga ahli. Honorarium tenaga ahli ini biasanya terkait dengan pemasangan peralatan yang kita beli. Nah, tenaga ahli ini itu bisa bersumber karena ini di sini kreditnya adalah hutang kepada pihak ketiga, maka bisa kita simpulkan tenaga ahli maupun beban persediaan ini sumbernya dari pihak ketiga. Kita harus lunasi semuanya, atau maka kita dicatat kita punya beban ini ya, beban persediaan, masih utang, kemudian ada tenaga ahli pemasangannya, kemudian kreditnya adalah utang. Utang bertambah di kredit, paham ya? Kemudian ada hutang bunga atau accrued interest. Hutang bunga timbul karena pemerintah mempunyai hutang jangka pendek yang antara lain berupa SPN tadi, surat berharga ya, surat perbendaharaan negara, atau utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Kenapa hutang bunga masuknya adalah hutang jangka pendek? Jadi kalau di sini kalian perhatikan, utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa SPN. Nah, di situ kalimatnya banyak utangnya, jadi sumbernya itu dari jangka panjang. Utang jangka panjang itu menimbulkan bunga. Nah, bunga tersebut tidak dibayarkan jangka panjang juga, tapi diangsur per bulannya, per triwulan, atau setengah tahunan. Nah, karena diangsur setiap bulannya, maka itu masuk ke dalam masih di dalam 1 tahun atau 12 bulan, maka diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek, utang bunga, accrued interest. Bunga tersebut timbul dari apa saja?
dari SPN, dari utang jangka panjang, atau yang berupa utang alergi, atau utang obligasi, atau utang jangka panjang terhadap sektor perbankan, atau pinjam di bank. Kalau ini istilahnya pinjam di bank tapi jangkanya lebih dari 1 tahun, dan utang jangka panjang lainnya. Jadi utang bunga itu pasti timbul karena adanya utang jangka panjang ataupun jangka pendek kalau memang ada bunganya. Kalau berhutang dengan perbankan kemudian jangka waktunya tidak ada 1 tahun, itu masuknya utang jangka pendek, tetapi bunganya tetap utang jangka pendek. Gitu, paham ya? Nah, ini penjelasannya. Atas hutang-hutang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang tersebut. Termasuk dalam kelompok hutang tersebut adalah utang komitmen fee. Ya, ada komitmen fee, ada perjanjian fee-nya gitu. Yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur. Jadi ada ini penjelasan itunya ya. Utang bunga adalah utang komitmen fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur. Artinya pada saat kita berhutang atau pemerintah daerah berhutang, itu pasti ada sebagian kecil, misal 10%, 1%, itu pasti akan ada dipotong. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam hutang bunga. Hutang bunga itu yang potongan itu kita angsur di dalam bulan-bulan atau setiap bulannya. Nah, itu maksudnya hutang bunga. Itu sebagai hutang komitmen fee bisa. Kemudian kapan utang bunga diakui? Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau komitmen yang telah terjadi dan belum dibayar. Jadi kalau ada tanggungan bunga, ada tagihan bunga tetapi belum dibayar, maka itu diakui. Intinya pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Oke, ini ada itu lagi ya. Jadi utang bunga ada yang dibayarkan setiap bulannya atau diakumulasi ini demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode. Jadi karena bunga itu tadi sumbernya dari utang jangka panjang. Kemudian sebetulnya pembayaran bunga itu kan diangsur setiap bulan, tetapi untuk kepraktisan diakuinya ya atau dikelompokkan menjadi 1 tahun atau digabungkan menjadi 1 tahun. Nah, seperti kita ketahui dalam waktu 1 tahun tersebut kan masuknya masih dalam periode utang jangka pendek. Makanya ini utang bunga itu masuknya utang jangka pendek. Jadi pada saat akhir tahun utang bunganya diakumulasi dan langsung dibayarkan. Gitu. Utang bunga atau komitmen yang terjadi belum dibayar sebesar kewajiban bunga atau komitmen yang telah terjadi sebelum dibayar tapi belum dibayar. Artinya begini. Bunga yang dibayarkan itu sesuai utang yang masih ditanggung pemerintah. Semisal begini. Pemerintah berhutang 10 juta. Ternyata di dalam perjalanannya pemerintah sudah melunasi 3 juta, maka hutangnya tinggal 7 juta. Nah, pada saat pembayaran bunga juga mengikuti pokok hutang yang diakui. Pada saat utangnya 10 juta, maka beban bunganya itu dimulai dari 10 juta. Tapi ketika beban atau kewajibannya itu sudah berkurang menjadi 7 juta, maka utang bunga yang dibebankan itu kita tidak boleh mengakui utang bunga yang tadi 10 juta. Kita harus sudah mengurangi bunganya lagi sesuai dengan utangnya yaitu 7 juta utang yang tersisa gitu. Ini adalah pencatatannya beban bunga debit, hutang bunga kredit. Nanti akan saya berikan contoh-contoh soal setelah pembelajaran selanjutnya. Kita memahami ini dulu. Nah, kemudian yang paling sering bikin bingung ini adalah hutang perhitungan pihak ketiga ya. Kenapa di situ pakai F? Karena sesuai dengan KBBI ya, pakainya pihak. Ada pihak sebetulnya tidak masalah. Pengertiannya adalah hutang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, iuran askes, taspen, dan taperum. Artinya, pemerintah sebagai suatu instansi itu sifatnya hanya sebagai pemotong pajak atau mengumpulkan saja, atau memungut saja, tetapi tidak untuk dilaporkan kepada keuangan pemerintahan daerah. Pajak penghasilan itu berarti nempelnya adalah pada saat pembayaran gaji ya atau honor. Pasti itu ada PPh-nya. Pajak pertambahan nilai itu berarti satu dengan pembelian barang dan jasa. Kalian ketika membeli barang dan jasa pasti sering mengenal ya. Kalau kalian sudah belajar akuntansi manual kan ada. Kalau pembelian barang dagang atau penjualan pasti di situ dihitung berapa PPN-nya. PPN seperti kalian ketahui persenannya adalah 10%. Kemudian iuran askes atau asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini pemerintah itu sebetulnya hanya memotong saja. Baik itu PPh atau PPN. Kalau PPh, pajak penghasilan, maka dipotongnya dari gaji. Pajak pertambahan nilai atau PPN maka dipotongnya adalah dari pada saat pembelian barang dagang, itu sudah langsung nyambung. Iuran askes juga dipotong dari gaji langsung. Taspen juga sama, taperum juga sama. Jadi posisi pemerintah itu hanya sebagai pemotong. Nah, pada saat uangnya atau pemotongan-pemotongan tersebut sudah terkumpul, baru dilaporkan ke pihak ketiga, baik itu Dirjen Pajak ataupun direktorat. Itu ya. Pengakuan dan pengukuran hutang perhitungan pihak ketiga diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. BUN itu bendahara umum negara atau BUD itu bendahara umum daerah atas pengeluaran dari kas negara untuk pembayaran tertentu. Tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Jadi PPh, PPN, iuran askes itu akan dibayarkan atau disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak ataupun sekarang itu namanya adalah BPJS Kesehatan. Nah, itu pada saat akhir periode setelah kumpul semua. Diakui sebesar kewajiban yang sudah dipotong tetapi oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Yang berkepentingan di sini tadi Direktorat Jenderal Pajak atau BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Ini pencatatannya. Pada saat kita membayarkan gaji, maka kita akan mencatat pemerintah daerah, bendahara itu akan mencatat beban gaji debit, kas kredit. Nah, di dalam gaji tersebut, kalau kalian sudah belajar tentang administrasi pajak, pasti tahu yang namanya PPh. Ya, nah PPh tersebut di dalam akuntansi ini, hutang atau kewajiban pemerintah itu dianggap sebagai hutang perhitungan pihak ketiga. Beban gaji debit, kas di kas daerah kredit, hutang perhitungan pihak ketiga kredit. Jadi hutang perhitungan pihak ketiga ini adalah PPh-nya itu tadi. Itu ya. Kalau pembelian barang maka pembelian debit, kasnya kredit, hutang perhitungan pihak ketiganya itu yang dimaksudkan di situ adalah PPN. Sebetulnya jurnal ini atau akun ini bisa kita lengkapi hutang perhitungan pihak ketiga strip PPh atau hutang perhitungan pihak ketiga strip PPN dan lain sebagainya. Oke. Untuk pada video kali ini kita cukupkan sampai tadi ya perhitungan pihak ketiga. Untuk bagian lancar hutang jangka panjang tadi sudah saya jelaskan sedikit, nanti akan saya jelaskan lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke.